Bagian terluar dari sel adalah membran sel, terkadang disebut sebagai membran plasma. Sifatnya sangat lentur, memungkinkan interaksi dengan lingkungan seperti transport ataupun sekresi produk-produk sel. Ini membentuk kompartemen yang tertutup yang mengelilingi sitoplasma sehingga memisahkan satu sel dengan sel lainnya, bahkan dengan lingkungannya. Mengandung berbagai biologis molekul terutama protein dan lipid. 3 jenis molekul lipid utamanya yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikoprotein. Membran sel memiliki lapisan ganda atau disebut lipid bilayer. Kandungannya adalah fosfolipid sebagai penyusun utamanya, sedangkan glikolipid terkadang berfungsi sebagai porus atau channel. Model terbaik dari struktur membran sel adalah model mozaik cair, fluid mosaic model, di mana membran sel memungkinkan terjadi interaksi keluar masuk molekul ion, air, oksigen, dan sebagainya. Ini adalah gambaran dari membran sel. Tadi disebutkan bahwa membran sel terdiri dari lipid bilayer yang merupakan penggabungan dari fosfolipid. Terdapat kepala yang polar dengan ekor yang hidrofobik. Terdapat juga protein integral. Ini merupakan porus-porus atau pori-pori dari membran sel. Dengan struktur dasar fosfolipid bilayer ini sebagai penghalang yang stabil antara dua kompartemen cairan, yaitu cairan intrasel dengan cairan ekstrasel. Protein yang tertanam atau disebut sebagai protein integral dalam fosfolipid bilayer berfungsi sebagai transportasi molekul spesifik dan juga terkadang berfungsi sebagai penanda sel. Membran sel memungkinkan self-sealing, yaitu membungkus diri sendiri. Dengan kepala yang polar bersifat hidrofilik atau suka air, akan berhubungan langsung dengan cairan intrasel ataupun cairan ekstrasel. Sedangkan bagian ekornya, yaitu asam lemak, bersifat hidrofobik atau membenci air, sehingga mereka dilindungi antara dua kepala hidrofilik. Berikut gambaran dari lipid bilayer, di mana kepala yang bersifat hidrofilik, artinya suka air, akan berhubungan dengan cairan ekstrasel maupun intrasel. Sedangkan ekor yang bersifat nonpolar atau hidrofobik akan bersembunyi dari kontak langsung dengan cairan. Klasifikasi protein membran sel, satu yaitu protein integral, di mana dia melekat pada permukaan membran sel lipid bilayer. Contohnya adalah voltase gate ion channel. Fungsinya sebagai aliran protein yang mengangkut ion-ion tertentu seperti ion kalium, ion hidrogen, reseptor insulin, atau reseptor neurotransmitter lainnya. Tipe yang kedua yaitu protein perifer. Dia hanya mengikat secara longgar di bagian dalam atau bagian luar dari membran. Contohnya penyusun protein perifer adalah glikoprotein, yaitu karbohidrat yang melekat pada protein.
Sifat dari membran plasma yaitu semi-permeable yang selektif, artinya beberapa molekul dapat berdifusi melintasi lapisan membran plasma tetapi yang lainnya tidak. Lipid bilayer yang tidak permeable terhadap ion dan molekul polar besar yang tidak bermuatan seperti glukosa dan asam amino. Bahan yang larut dalam air berukuran kecil dapat secara langsung melewati membran sel. Protein integral dapat berfungsi sebagai transporter di mana dia akan berubah bentuk ketika ada zat-zat spesifik yang akan melewatinya. Untuk molekul yang besar seperti protein tidak dapat melewati membran sel langsung, jadi ditransportasi ke intrasel atau ekstrasel melalui vesikel atau kantung. Untuk gas hidrofobik seperti oksigen dan karbon dioksida dapat melewati membran secara cepat. Membran sel membatasi difusi molekul bermuatan tinggi membran seperti ion. Membran sel juga memungkinkan terjadinya glukosa dan asam yang membutuhkan energi. Bagian dari sel-sel protein transmembran lainnya pada protein berhubungan dengan komunikasi intraseluler di dalam membrannya, yaitu hormon atau mediator imun di bagian ekstraselulernya. Untuk protein integral, terdapat yang disebut sebagai reseptor, dia mengenali dan mengikat molekul spesifik, contohnya reseptor hormon, yaitu reseptor insulin. Beberapa protein integral dapat berfungsi sebagai enzim. Contoh, ketika kita mempelajari fosforilasi oksidatif, ada 4 jenis protein integral yang berfungsi sebagai enzim untuk menghasilkan energi. Glikoprotein dan glikolipid di membran sel sering merupakan penanda atau identitas dari sel. Berikutnya kita belajar tentang sitoplasma atau sitosol, yaitu media cairan yang kental di dalam membran sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Sitosol biasanya terdiri dari 75-90%-nya adalah air. Kandungan lainnya seperti ion, glukosa, asam amino, asam lemak, protein, lipid, ATP, dan produk limbah lainnya. Sitosol digunakan sebagai banyak reaksi kimia di dalam sel. Organela yang penting yang berada di dalam sitoplasma yaitu nukleus, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, dan peroksisom. Nukleus adalah organela yang mempunyai membran berisi DNA maupun RNA. Nukleus ini mempunyai pori-pori yang berguna sebagai transportasi seluler yang berlangsung dua arah, yaitu keluar ataupun masuk ke dalam nukleus. Protein yang berfungsi sebagai importer disebut sebagai importin, sedangkan protein yang berfungsi untuk mengeluarkan disebut eksportin. Bentuk nukleus biasanya adalah bulat atau lonjong, tergantung dari jenis selnya. Beberapa sel tubuh memiliki nukleus tunggal seperti sel epitel di usus halus,
Beberapa yang lain memiliki banyak nukleus, contohnya adalah polimorfonuklear, itu adalah sel limfosit. Ada juga yang ketika matur tidak mempunyai nukleus lagi, yaitu contohnya adalah sel darah merah. Ini adalah gambaran dari nukleus. Di dalam nukleus terdapat inti yang disebut sebagai nukleolus. Nukleus mempunyai nuclear envelope atau membran nukleus tadi, juga mempunyai porus atau nuclear pore. Di dalam nukleus terdapat gen. Gen ini akan tersusun sepanjang kromosom. Fungsi dari gen dan kromosom ini mengendalikan seluruh aktivitas seluler. Contoh, gen kita memiliki rambut hitam, maka keturunannya akan memiliki rambut yang hitam. Lima komponen utama dari nukleus, yaitu membran nukleusnya, berfungsi sebagai transportasi. Nukleolus ini adalah tempat dari RNA. Ada nukleoplasma, yaitu cairan di sekitar membran nukleus hingga nukleolus. Kromosom, yaitu molekul DNA dan semua protein yang melekat pada DNA. Serta kromatin, yaitu semua molekul DNA dan protein yang terikat di dalam nukleus. Fungsi nukleus yaitu dapat mengontrol struktur seluler, mengarahkan aktivitas seluler, dan menghasilkan ribosom di dalam nukleolus.